warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH ya. Dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas judul dalam bentuk kalimat pertanyaan ya, yaitu apakah pasrah lawan dari kerja keras? Beberapa kali saya membuat status tentang pasrah. Beberapa kali saya dapat pertanyaan entah di komen maupun di inbox Facebook yang ada yang bingung, ada yang juga tidak setuju. Karena dalam persepsi mereka pasrah itu artinya tidak berbuat apa-apa. Nah, pada rekaman video kali ini saya ingin menyampaikan bahwa yang saya maksud pasrah ini adalah bukan berarti kita tidak melakukan ikhtiar apa-apa, tetapi kita membangun suasana di hati yang saya sebut pasrah di balik tindakan. Jadi yang saya maksud di sini bahwa sikap pasrah itu bukan berarti terus meniadakan tindakan. Gua pasrah aja deh, terus tidak bertindak, bukan gitu maksudnya. Ya, kita sebetulnya tetap melakukan upaya, ya, tetapi kita mengakses rasa pasrah. Nah, contohnya gampang begini ya. Kita bisa tahu bahwa pasrah itu yang kayak gimana nih, contohnya begini. Misalnya Anda jualan bakso, ya kan? Belum mau keliling nih. Anda udah mau siap keliling nih di depan rumah. Belum mau keliling perkampungan Anda. Anda sudah mikir gini, nanti kalau nggak ada yang beli gimana ya? Itu berarti nggak pasrah. Karena kalau pasrah itu artinya kita berserah diri, bertawakal. Urusan hasil bukan wilayah gua. Yang penting saya muter dulu, saya bunyikan bunyi-bunyian yang saya punya, tek, 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 tek. Itu. Nah, kemudian sudah 1 jam muter, belum ada yang beli misalnya. Terus Anda mau pindah ke tempat lain, terus ada pemikiran lagi, nanti juga kalau nggak ada yang beli kayak di sini gimana ya? Itu namanya kurang pasrah. Teman-teman, selama kita tidak pasrah, maka kerja keras kita akan bisa terhenti di suatu titik sebelum kita mendekati hasil. Hasil kita sudah di sini, ya. Kita udah kerja keras nih. Terus di sini kita bertanya, kok belum ada hasilnya ya? Ini kurang pasrah ini. Udah mulai berhitung hasilnya mana, akhirnya apa? Berhenti. Padahal dikit lagi gitu loh. Nah, ketika pasrah, ya sudahlah, terus. Nah, ini yang membuat orang mau terus. Itu adalah karena berserah, pasrah. Nah, kalau misalkan Anda pernah baca buku The Science of Getting Rich yang ditulis sekitar 100 tahun lebih yang lalu oleh Wallace de Wattles, di sana judul bukunya The Science of Getting Rich. Di sana jelas sekali dikatakan bahwa tindakan dan suasana hati dan suasana pikiran itu bukan versus. Ya, kenapa saya bawa ke sini? Karena pasrah itu kan sikap pikiran, sikap hati, ya. Di dalam buku itu dikatakan bahwa rumus untuk menjadi kaya katanya adalah think in the certain way, feel in the certain way, act in the certain way. Jadi menggunakan pikiran dengan cara tertentu, ya, kemudian menggunakan rasa dengan cara tertentu dan bertindak dengan satu tindakan tertentu. Nah, berarti kita lihat ini paket. Nah, area vibrasi, area kepasrahan contohnya itu kan ada di think dan feel. Kita membangun pemikiran tertentu dan perasaan tertentu sehingga terakses sebuah keadaan pasrah mengiringi tindakan. Jadi berhentilah untuk memversuskan dua hal ini gitu. Ya. Dan kadang kita tanpa disadari sebetulnya salah dalam memahami tiadanya tindakan dalam sebuah fenomena kepasrahan. Misalnya begini. Ya. Anda misalkan mikir bakpia. Pas lagi hujan terus gitu ya. Duh, enaknya hujan-hujan gini makan bakpia. Misalnya ya. Kemudian Anda mau keluar hujan ya, misalkan mau mau internetan ya. Kemudian internetnya lagi bermasalah gitu ya. Udahlah. Nah, terbangun sikap pasrah. Kemudian sore-sore ada yang SMS Anda. Hey bro, misalkan posisi Anda di Jakarta. Lu lagi di mana bro? Gue lagi di rumah gitu. Gue boleh nggak sekarang main ke rumah lu? Emang kenapa? Gue barusan landing dari Jogja nih. Gue bawa bakpia banyak banget. Ini kalau gue bawa pulang, gue bawa ke ini terlalu banyak nanti basi, sayang. Mendingan gue kasih lu aja. Oke bro ya. Akhirnya dia datang ya.
dan Anda dapat bakpianya. Anda perhatikan, bakpianya yang datang sendiri kepada Anda. Dan mungkin orang mengatakan tidak ada tindakan di situ, tapi yang jelas Anda sudah membangun rasa pasrah. Sebetulnya ada tindakan di situ. Tindakan pertama apa? Yaitu Anda membalas SMS teman Anda gitu loh. Yang kedua, Anda membuka pintunya sehingga teman Anda bisa masuk. Karena kalau Anda tidak balas SMS-nya, itu teman Anda tidak datang karena tidak tahu gitu loh. Atau kalau dia telepon tidak Anda angkat, dia tidak tahu. Apalagi tidak ada bukaan pintu. Nah, jadi bahkan dalam keajaiban di mana sesuatu datang sendiri pun ada tindakan kita gitu. Cuman kita menghitung tindakan ini itu bukan tindakan, ini yang sering terjadi. Jadi tindakan tetap ada, cuma mungkin kadarnya bisa minimal sekali sehingga orang menganggap itu tidak ada tindakan. Nah, kemudian juga kadang apa yang kita lakukan sekarang ketika belum disertai rasa kepasrahan yang atau sikap batin yang tepat, kadang nggak langsung jadi realita di saat itu, butuh waktu. Misalnya, contohnya gini, pernah nggak Anda lagi butuh duit nih, ini zaman kos lah. Kalau misalkan Anda pernah kos, pernah mengalami ini mungkin. Kalau Anda orang berkekurangan ya, kalau Anda nggak pernah bokek ya nggak pernah ngalamin. Nah, saya dulu pernah ngalamin itu. Jadi karena aduh ini mau ngubungin orang tua nggak enak gitu tuh, udah kehabisan duit, mau pinjem malu. Kemudian ya sudahlah, saya geledah celana, baju gitu, dan nemu duit ya, berapa puluh ribu yang bisa buat bertahan beberapa hari ke depan sampai kiriman selanjutnya datang. Kayak nemu harta karun loh rasanya. Padahal ya itu duit kita sendiri. Nah sekarang saya nanya, yang meletakkan uangnya di tempat-tempat tadi siapa? Di saku celana gitu. Kita, tindakan kita sendiri di masa lalu. Kenapa kok berbuahnya sekarang? Karena waktu saya pas lagi butuh duit, mungkin saya merasa sebuah rasa kepasrahan pas Tuhan kasih jalan. Ketemulah ini dengan apa yang kita lakukan dulu. Nah, ini loh. Jadi teman-teman sekarang yang mungkin merasa sudah bekerja keras, belum membuahkan hasil, ya percayalah, pada saat Anda suatu saat, kalau nggak sekarang, mengakses sebuah keadaan batin tertentu, kepasrahan tertentu, maka apa yang sudah Anda lakukan akan beresonansi dengan rasa pasrah Anda dan menjadi sesuatu yang jadi nyata. Gitu ya. Baik teman-teman semua, sudah jelas ya. Jadi pasrah bukanlah musuh dari tindakan. Bekerja keras justru menjadi sempurna adanya saat kita sertakan rasa pasrah di balik kerja keras kita. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi di rekaman video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.